Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah, kalau sehat kan? Baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya doa dulu ya. Pimpin oleh ketua kelas. Seluruhnya berdiri. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Minggu yang lalu kita belajar apa? Iya. Indonesia. Dan kita membahas tentang apa? Teori. Teori maksudnya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang baru, materi kita minggu yang lalu kan ada 5 teori. Teori yang pertama apa namanya? Tentang siapa? Ya. Teori Brahmana, Pak. Iya, teori Brahmana. Teori Brahmana itu maksudnya Hindu Buddha dibawa oleh golongan. Bendera. Oke, yang kedua teori apa? Dari Waisa. Teori Waisa. itu dibawa oleh para. Pedagang. Yang ketiga teori apa? Teori Ya, oleh para prajurit. Teori keempat apa itu? Nah, dan yang terakhir gimana ini harus balik ini? Itu kalau bangsawan Indonesia pergi India dan membawa ilmu lagi ke Indonesia. iya, belajar di India, balik lagi Indonesia dan semangat ya, semangat semua ya. Iya. Kali semangat terus, tiga kali. Baik, hari ini kita masuk. Silakan diperhatikan ke depan. Sebelum kita ke materi, ada baiknya Bapak absen dulu ya. Iya. Dulu. Nah, untuk absen ini aja lah. Ini hadir semua ya. Nah, kalau hadir semua nggak perlu lagi Bapak sebutkan satu-satu ya. Iya. Bapak sebutkan satu-satu. Nanti Bapak anggap hadir semua ya. Iya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hadir semua. Baik, silakan anak-anak sekalian. Untuk hari ini materi kita minggu yang lalu kan tentang pengaruh masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Terus kita juga sedang membahas bagaimana teori-teori masuknya. Kalau sekarang materi kita adalah, coba diperhatikan ke depan. Ini bisa dilihat di depan. Materi pembelajaran kita sekarang adalah apa namanya? Jadi pengaruhnya. Pengaruhnya nanti bagaimana? Seperti kan setelah agama Hindu itu masuk ke Indonesia, ada beberapa hipotesis, ada beberapa pandangan atau teori. Berkembang mereka di Indonesia dan muncullah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Indonesia. Ya? Jadi makanya di sini pengaruh masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Terus tujuan pembelajaran kita di sini ada 2. Coba diperhatikan. Tujuan pembelajaran kita ada 2. Jadi setelah kita nanti mengikuti pembelajaran berbasis masalah pada lingkup materi teori, bukan materi, pada lingkup di sini pengaruh masuknya Hindu Buddha. Anda sekalian di sini nanti
kan bisa menganalisis pengaruh agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Itulah dia tujuan pembelajaran kita yang pertama. Terus yang kedua nanti kita akan menuangkan hasil analisis dan pengolahan informasi tentang proses masuknya agama kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia serta pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini dalam bentuk tulisan. Jadi ada dua ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti setelah mempelajari materi ini. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan sama Bapak. Yang pertama, pertanyaan Bapak di sini, tahukah kalian tentang agama dan kebudayaan Hindu Buddha itu? Tahu. Kalau tahu, ada kira-kira kalian tahu di mana peninggalan sekarang? Ada. Di Jawa ya? Iya. Berarti kayak peninggalan kerajaan Majapahit, peninggalan kerajaan Kutai dan sebagainya ya? Iya. Terus yang kedua, apa kalian pernah berkunjung ke museum atau di situs sejarah? Belum. Oh, sana. Belum. Juga ada apa yang museum di sini? Di Medan ya? Iya. Oh, kalau Medan itu kan 12 jam perjalanan. Oh, kalian sana? Jalan kaki gitu. Jadi ini apa? Mobil apa? Mobil sewa atau mobil Pribadi. Iya ya, nanti kita pergi sana. Kalau kalian mau. Tapi tamat dulu ya. Baik, kita lanjut. Oke, silakan kita perhatikan. Sedikit Bapak beri pengantar ya. Agama Buddha itu muncul sekitar tahun 500 sebelum Masehi ya. Pada tahun berapa? Pada masa tersebut di India berkembang kerajaan-kerajaan Hindu yang sangat besar. Ya, jadi jangan lupa kalau agama Hindu, agama Buddha itu muncul atau tahun 500 sebelum Masehi. Udah lah ya di situ. Belum. Ya, Bapak pun belum ada. Bahasa dan yang lain belum. Baik, kita lanjut. Nah, Hindu Buddha di Indonesia, maksudnya Hindu Buddha di Indonesia itu secara pasti belum diketahui. Belum diketahui. Tetapi pada tahun 400 Masehi dipastikan agama Hindu Buddha telah berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penemuan prasasti seperti Yupa di Kalimantan Timur. Nah, prasasti tersebut menunjukkan bahwa telah berkembang kerajaan Kutai Kalimantan Timur dengan adanya kerajaan pada tahun 400 Masehi. Berarti agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia sebelum tahun Belum. udah tua juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, coba lihat ini. Nah, mungkin di sini ada link. Nah, ini tentang kerajaan Sriwijaya, Bapak contoh. Nah, silahkan kita saksikan dulu sedikit sebagai motivasi untuk anda sekalian. Kita lihat di sini kerajaan-kerajaan Batu Rahim. Ada linknya di sini. Kita buka linknya ya. Nah, ini dia. Mana dia? Kerajaan. Nah, ini dia. Kalau di link ini kan Bapak buat di sini kan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ini Bapak ambil salah satu contoh di sini untuk kerajaan apa ini? Yang pertama Bapak ambil kerajaan Sriwijaya. Nah, kita saksikan ya. Kerajaan Sriwijaya. Majapahit. Nah, ini dia membahas. Coba kita dengarkan ya. Video sebelumnya kita telah membahas masalah aksara di Indonesia. Perhatikan ya. Ya Pak, kita akan memasuki rentang waktu di mana Indonesia sudah mulai masuk ke masa aksara atau masa sejarah. Awal dimulainya masa sejarah setiap bangsa dan negara berbeda-beda, tergantung dengan adanya tulisan tertua yang ditemukan di negara tersebut. Di Indonesia
Sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan gaib. Penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia berkaitan erat dengan hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina dan India. Sambil berdagang, para pedagang asing berinteraksi dengan penduduk setempat dan mengenalkan agama serta kebudayaan Hindu Buddha. Para ahli sejarah mengumpulkan beberapa teori mengenai masuknya pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia. Teori pertama yaitu teori Brahmana oleh Fowler. Menurut teori ini, kaum Brahmana atau pemuka agama datang ke Indonesia atas undangan untuk menyebarkan agama Hindu Buddha. Kita langsung bukti sejarahnya. Diperbuat oleh catatan perjalanan seorang penguasa dari Cina bernama Ixing. Nama kerajaan Melayu juga muncul pada kitab negara Kertagama yang menyebutkan mengenai ekspedisi penaklukan ke Sumatera yang disebut dengan ekspedisi Pamalayu. Sejarah kerajaan Sumatera sejak abad ke-7 didominasi oleh kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini awalnya berpusat di sekitar Sungai Batanghari, pantai timur Sumatera, lalu meluas hingga ke semenanjung Malaya dan Jawa Barat. Pengetahuan sejarah mengenai kerajaan ini didapat dari sumber asing berupa catatan perjalanan dan beberapa prasasti, serta sumber dalam negeri tentang prasasti antara lain prasasti Kedua Kicir, prasasti Kalangkuwo, prasasti Kapakakun, prasasti Sidayata, prasasti Telaga Batu, dan prasasti Karanggahi. Ditemukan juga peninggalan berupa candi, yaitu Candi Suwano Jati dan Candi Malakambus. Dari sumber-sumber sejarah tersebut, diketahui bahwa Raja pertama yang gagal sebagai pendiri kerajaan Sriwijaya adalah Neputahya. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan daerah Jambi dan sebelumnya merupakan wilayah kerajaan Melayu. Puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya berlangsung di bawah kekuasaan Raja Balaputradewa. Wilayah kekuasaannya semakin meluas hingga ke semenanjung Malaya. Perluasan wilayah ini membuat kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang menguasai alur pelayaran dan jalur perdagangan di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Sriwijaya kemudian menjadi pusat pembelajaran agama Buddha dan pusat penyebarannya ke Asia Tenggara. Raja terakhir dari kerajaan Sriwijaya adalah Sri Samudramani Jayawangkawarman. Sriwijaya mulai runtuh dengan adanya serangan dari kerajaan Chola dari India. Melalui ekspedisi Pamalayu, kerajaan Melayu yang berada di bawah Sriwijaya pun dikuasai oleh Singasari. Kerajaan pun semakin lemah dan akhirnya runtuh pada akhir abad ke-19 akibat serangan kerajaan Majapahit. Pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi, kerajaan yang berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa adalah Kerajaan Kartanegara. Kerajaan ini didirikan oleh Raja pertama Jaya Sanawarman yang berlokasi di daerah Pulau Jawa Barat. Sumber sejarah dari kerajaan Baik ya. Itu mungkin salah satu contoh untuk Anda tahu bahwa peninggalan kerajaan pengaruh Hindu Buddha itu ada di Indonesia. Ini sebetulnya beberapa kerajaan saja. Jadi yang mau tampilkan tadi itu kerajaan Taruman. Apa tadi kerajaannya? Dabuta. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, mungkin ini hanya sedikit motivasi untuk Anda. Dan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Indonesia. Nanti akan kita bahas nanti lebih mendalam lagi ya. Oke, baik Anda. Jadi untuk hari ini, setelah kita melihat tampilan tadi, apa yang mau pertanyakan itu salah satu peninggalan daripada pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Termasuklah dia kerajaannya. Tadi kerajaan apa yang mau Pak tanyakan? Kerajaan Sriwijaya. Jadi untuk hari ini, para Anda semua kita akan membahas tentang pengaruh daripada Hindu Buddha itu di Indonesia.
yang mana pengaruhnya sampai terbentuknya beberapa kerajaan di Indonesia, dan setiap kerajaan itu mempunyai beberapa pengaruh baik dalam kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan politik, agama dan kebudayaan bagi masyarakat Indonesia di tiap kerajaan ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas, kita akan menganalisis sesuai tujuan pembelajaran kita bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia itu pada masa kerajaan-kerajaan tersebut. Nah, nanti akan Bapak bagi ke dalam beberapa kelompok untuk dibahas. Nah, kita membahas satu kelompok, satu kerajaan. Siap kan? Siap. Baik, kalau siap akan Bapak bagi kelompoknya beserta pembahasannya ya. Sekaligus Bapak bagi ke KPD-nya ya. Baik, untuk kelompok 1. Kelompok 1 Sarimo, Sarima. Sarima ya, Maisa, Aida, ya, mana orangnya? Silakan dibentuk kelompoknya satu meja aja di sini ya, diangkat ke sini ya. Oh, bukan Sarimo ya. Baik, kelompok 2 Raisa, mana si Raisa? Nah, itu ya. Terus si Saslian dan si Rosa. Satu lagi si Rahmada, siapa? Kita ya, mana namanya? Di sini aja lah, digabung aja mejanya 2, terus 4 orang gitu ya. Terus kelompok 3 atas nama Ramadhani, Sidi, dan kita. Yang 3 orang sana aja, ya. Nah, itu di belakang. Kelompok 4 si Yuri, Mas Dewi, namanya. Nah, sini, ini aja 3 ya. Terus kelompok 5 Santi, si Intan dan si Putri. Nah, Bapak akan bagi lembar kerja untuk Anda untuk dikerjakan, diikuti sesuai perintah yang ada di sini ya. Buat apa ya? Baik. Di depan Anda sekalian sudah ada lembar kerja seperti ini. Di situ ada membuat mata pelajaran sejarah. Terus kelompoknya dibuat kelompok berapa? Nih tadi ada kan kelompok 1, kelompok 2. Terus dibuat kelompok 1 misalkan dalam Majapahit, Sriwijaya ya. Iya. Kelompok 1 itu membahas tentang kerajaan Kutai. Kutai ya. Kelompok 2 kerajaan Tarumanegara. Nah, kelompok 2 Tarumanegara. Dan kelompok 3 membahas kerajaan Sriwijaya. Tahu kan Sriwijaya? Terus kelompok 4 membahas tentang Mataram kuno. Ya? Iya, Kak. Kelompok 5 Majapahit. Ada kelompok 5. Oke, sampai di sini Anda sekalian ada yang kurang paham atau kurang jelas? Tidak. Nah, kalau sudah di sini ada Bapak buat keterangannya. Coba Anda menganalisis tentang pengaruh kerajaan. Contoh kerajaan Kutai terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Terus di bawahnya ada Bapak buat situ nama kerajaan, nama rajanya, apa saja bukti keberadaan kerajaan itu, bagaimana kehidupan sosial politiknya, kehidupan agama serta kehidupan kebudayaan dan ekonominya. Itu dibahas ya. Bapak berikan waktu sekitar 20 menit ya. Nah, nanti siap, baru nanti kita sajikan ke depan tiap kelompok. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan. Iya.
Atau Over the hills and far from mine, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side.
melewati kita. Udah siap ya? Iya, Pak. Sudah ada semua? Sudah? Bentar lagi, Coba Pak. yang sudah? Tepuk tangan. Belum? Yang belum? Semua? Iya. Nanti kalau udah siap disampaikan ya. Iya, Pak. Siapa? Nah, oke, kelompok berapa? Kelompok sudah siap. Nanti 4 kelompok lagi ya. Iya, Pak. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu kita menuangkan hasil diskusi kita ke dalam kita presentasikan di depan ya. Iya. Jadi kelompok 1 atau gini aja, bagi kelompok yang sudah siap aja duluan ya. Iya, Pak. Kelompok mana tadi yang sudah semua? 1, kelompok 1 sudah kan? 2 sudah. Belum. 3. Belum, Pak. Nah, berarti tiap kelompok. Oke, apa tunggu lah 2 menit lagi, ya. Oke, mudah-mudahan siap semua ya. Iya, Pak. Baik, apa rasa sudah semua? Sekarang yang pertama maju menyajikan hasil diskusinya adalah kelompok 1. Teknisnya begini ya, kelompok 1 nanti maju, nanti pembandingnya kelompok 2. Kelompok 2 nanti maju, pembanding kelompok 3. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk memberi masukan dari kelompok-kelompok yang lain. Ada pembanding utama, ada pembanding bebas, ya. Baik, silakan kelompok 1 agar dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kerajaan Kutai. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bermeisha Rahab, saya Sarina Tambunan, saya Aida Putri. Nama Raja-Raja Kutai akan dibacakan oleh saya sendiri. Nama Raja Kurungga. Nama
Maharaja Mulawarman. Yang keempat, Maharaja Sri Aswa Bubarman. Yang kelima, Maharaja Marawijaya Marwan. Yang keenam, Maharaja Gajayana Warman. Yang ketujuh, Maharaja Tungga Warman. Yang ke-8, Maharaja Jayanaga Warman. Bukti keberadaan kerajaan dan kehidupan sosial politik akan dibacakan oleh teman saya. Bukti keberadaan kerajaan Kutai yaitu prasasti rupa, arka, kalung bina emas, dan kura-kura emas. Kehidupan sosial politik Kutai yaitu Kutai dijelaskan dalam prasasti rupa, di mana dijelaskan bahwa raja terbesar kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman, yang merupakan putra dari Raja Aswarman. Kehidupan agama dan kebudayaan serta ekonomi akan dibacakan oleh teman saya, Aida. Kehidupan agama dan kebudayaan serta ekonomi Kutai yaitu kehidupan agama di kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tentu berupa prasasti rupa dan berdiri sekitar abad ke-1 sampai 4. Kehidupan ekonomi di kerajaan Kutai adalah kondisi ini lantas berdampak pada banyaknya masyarakat yang bekerja di bidang pertanian. Cukup sekian hasil diskusi kami. Apa ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Silakan, ada kelompok mungkin tadi pembanding utamanya kelompok 2, silakan. Bertanya, saya Zaresa dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana aspek ekonomi masyarakat Kutai pada zaman sejarah itu? Coba sekali lagi, bagaimana aspek ekonomi masyarakat Kutai pada zaman sejarah itu? ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana aspek ekonomi kerajaan kita itu pada zaman sejarah ya? Terus selanjutnya ada lagi, langsung aja pertanyaannya. Yang selanjutnya dari siapa? Ya. Dari siapa? Ikan. Saya dari Susen Siregar ingin bertanya, apa sajakah peninggalan kerajaan Kutai? Kembali lagi ya. Apa sajakah peninggalan kerajaan Kutai? Oke. Dari yang lain ada lagi tambahannya pertanyaannya? Tidak, Pak. Pas ya. Pak. Baik, ada 2 pertanyaan ini untuk kelompok 1. Yang pertama, bagaimana aspek ekonomi pada zaman sejarah kerajaan Kutai. Terus yang kedua dari Siregar, apa sajakah peninggalan kerajaan Kutai itu? Lagi kelompok 1 silakan diskusi. Ya Pak, dijawab ya. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama yaitu aspek ekonomi masyarakat Kutai berupa mata pencaharian seperti petani, peternak, dan pedagang. Ya. Apakah jawaban sudah bisa diterima? Saya kembali kepada Bapak. Ya. Dari tadi aspek ekonomi itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana dari kelompok 2? Bisa diterima. Baik, diterima. Untuk pertanyaan kedua, silakan kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang adapun 4 peninggalan kerajaan Kutai yaitu 1. Prasasti rupa, 2. Pedang Sultan Kutai, 3. Kura-kura emas, dan terakhir
Bagaimana kelompok? Bisa diterima? Oh, gimana? Iya Pak. Mungkin masih kurang paham. Boleh, ya. Baik, ada lagi. Itu dari kelompok 2. Dari kelompok selanjutnya ada masukan atau pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada, Pak. Pas ya? Pas, Pak. Baik. Nah, silakan. Kalau nggak ada lagi kelompok 1 ya pokoknya lah. Demikian hasil kelompok kami. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu kelompok 1. Baik. Anak-anak sekalian, kelompok 1 tadi kan sudah membahas tentang kerajaan kita. Mungkin ada sekalian, anak-anak bisa melihat di depan ini ada bapak buat ini kerajaan kita ya, bisa dilihat. Kehidupan politiknya bagaimana, ekonomi, sosial, dan kehidupan budaya dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat berdasarkan diupan yang ditemukan diketahui bahwa Kutai mencapai puncak keemasan pada masa Raja Mulawarman. Benar sama Mulawarman? Tidak. Nanti benar ya. Terus yang merupakan anak cucu dari siapa? Asmawarman. Kalau cucunya, kalau rajanya Mulawarman, nanti merupakan anak Asmawarman dan cucunya Kudungga. Nah, Kudungga juga kena? Nah, Tidak. mirip soal. Baik, kita lanjut. Itu kehidupan politiknya. Nah, terus kehidupan ekonominya masyarakat kita yang diperkirakan bermata pencarian Bertani. sama seperti kita di Spirok pertanian. Ya. Ya. Tani, sawah dan ladang serta melakukan perdagangan. Perdagangan. Terus kehidupan sosialnya sudah teratur dengan dibagi ke dalam struktur kasta. Paham kan kasta? Dan yang terakhir, hubungan antara raja dengan pemuka agama berlangsung erat. Hal ini tunjukkan dengan pemberian 20.000 ekor sapi oleh Muhammad kepada para pramana. Nah, inilah dia secara singkat Bapak jelaskan tadi yang dipaparkan oleh kelompok 1 tentang kerajaan Kutai. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan juga sama Pak? Tidak. Nah, ini mau cepat-cepat ini ya. Baik, Bapak rasa mungkin itu dari Bapak. Kita lanjut ke kelompok kedua. Bacanya apa? Kedua? Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara. Silakan Habib. Kerajaan Tarumanegara. Nah, ya. Tarumanegara. Itu tadi. Ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kami berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Pertama-tama yang kami memperkenalkan diri. Nama saya Sofia Siregar. Saya Liza Raisa. Saya Rasa Mingga. Saya Dika Salsa Zahra. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara. Di sini nama-nama raja akan dibacakan oleh teman kami, Raisa. Nama-nama raja yang pertama Jaya Singgawarman. Kedua Brahmaya Warman. Ketiga Purnawarman. Keempat Wisnuwarman. Kelima Indrawarman. Keenam Chandrawarman. Ketujuh Suryawarman. Kedelapan Kertawarman. Dan apa saja bukti keberadaan kerajaan akan dijelaskan oleh teman saya, Rosa. Bukti keberadaan kerajaan menemukan 7 buah prestasi bersejarah yaitu Rakyat biasa dan budak, kehidupan agama dan kebudayaan serta ekonomi. Kehidupan agama pada masa kerajaan Tarumanegara adalah Hindu-Wisnu. Adanya 3 kelas sosial budaya yaitu
bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Ekonomi pada Kerajaan Tarumanegara adalah pertanian dan berdagang. Ini cukup sekian yang kami jelaskan, kami kembalikan kepada Bapak. Bapak. Baik, kelompok 2 sudah mempresentasikan kelompoknya tentang kerajaan Tarumanegara. Taruma itu kalau istilah apa? Oh, tangga di bawah. Ada kambing di bawahnya. Iya, Pak. Lu sempat pernah di Nusa Tahun ya? Di sana. Baik, ada kidding. Baik, kita lanjut ya. Terus ada pertanyaan dari kelompok pembanding utamanya kelompok 3. Ada, Pak. Nah, kelompok 3. Sebutkan namanya ya. Ya Pak. Perkenalkan, nama saya Cindy Aliarambe. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Dua. Kelompok 2. Satu, apa pengaruh keberadaan kerajaan Tarumanegara? Apa pengaruh keberadaan? Kerajaan Tarumanegara. Oke. Tarumanegara. Baik, dari sisi ini apa pengaruh kerajaan Tarumanegara? Ada lagi dari kelompok 3? Ada Pak. Siapa? Selanjutnya. Perkenalkan, saya Muhammad Sari dari kelompok 3 yang bertanya ke kelompok 2. Apa saja peninggalan kerajaan Taruma yang masih ada sampai saat ini? Apa saja peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang masih ada sampai saat ini? Baik, ada lagi? Dapat. Nah, itu yang pernah tanya. Enggak Pak. Enggak, Pak. Mau tanya siapa Tarumanegara itu? Ayo ya, boleh duduk. Ada kelompok yang lain ada masukan tambahan? Enggak ada Pak. Pak. Pas. Baik, silakan dijawab oleh kelompok 2. Didiskusikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak untuk saya untuk menjawab pertanyaan pertama dari kelompok 3. Pengaruh keberadaan Tarumanegara yaitu memiliki pengaruh besar dari agama Hindu Buddha yang membentuk corak kebudayaan dan kehidupan masyarakat pada masa itu. Saya kembalikan kepada Bapak. Bagaimana kelompok 3? Siap Pak. Pak. Pas sekali. Oke. Pertanyaan kedua. Apa saja peninggalan Tarumanegara itu sampai saat ini? So, kelompok 2 ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak untuk saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Peninggalan kerajaan Tarumanegara yang masih ada sampai sekarang ini adalah Prasasti Ketumloki, Prasasti Tugu, Prasasti Cidangkia, Prasasti Ciara Daud, Prasasti Marat Center, Prasasti Jakarta. Banyak ya? Iya Pak. Sudah. Sudah Pak. Bapak rasa pun sudah banyak disebutkannya ya. Ada prasasti peninggalan pada zaman kerajaan Tarumanegara. Ada lagi masukan yang lain dari kelompok 1? Bapak. Kelompok 3? Habis? Habis Pak? Oke, kalau nggak ada kelompok, silakan ditutup kelompok. Oke, cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Kalau ada kami salah, kami minta maaf duluan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, biar lebih semangat ya. Coba lihat teman-teman ini lebih semangat. 1, 2, 3, 4. Kita lanjut.
Kelompok 3 tentang Kerajaan Sriwijaya. Silakan lanjutkan kelompok 3. Nanti untuk refleksi dari setiap kelompok kami Pak simpulkan ya. Nah, itu saja dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Kerajaan Harmonegara. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sediakan. Sebelumnya kami ingin mempresentasikan Kerajaan Sriwijaya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sediakan. Nama saya Hamita Sari Permohonan. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan nama Kerajaan Sriwijaya. Nama raja di Kerajaan Sriwijaya yaitu Danusa Hyang Dharma Setu Balaputra Dewa Samarang Prawira Dahaninda. Dan apa saja keberadaan Kerajaan Sriwijaya yang dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan apa saja Jangan sendiri ya. keberadaan Yang Kerajaan sendiri. Kerajaan Sriwijaya. 1. Prasasti Leiden, Prasasti Ligor, Prasasti Talang Duo, Prasasti Gunung Langit, Prasasti Paras Kose, Prasasti Karang Rahi, Prasasti Kota Kapur. 3. Kehidupan sosial politik dan menjaga masyarakat. Bergaul dengan para pedagang dari luar karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kehidupan agama dan kebudayaan serta ekonomi. Kehidupan agama yang pertama dianut yaitu hidup, kemudian menurut catatan Itsing pada perkembangan selanjutnya agama bukan mendominasi kehidupan masyarakat Sriwijaya. Kehidupan Sriwijaya dipengaruhi oleh letaknya yang strategis. Selanjutnya banyak pedagang dari Timur Tengah yang berdagang untuk menyebarkan agama Islam. Lama-kelamaan pengaruh agama Islam berkembang. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya yaitu meliputi pertanian. Kebudayaan Sriwijaya meninggalkan 5 bukti kekentalan budaya tersebut yaitu 1. Prasasti Batu, 2. Prasasti Talang Duo, 3. Prasasti Paras Pasema, 4. Prasasti Karanggurahi, 5. Prasasti Kota Kapur. Untuk sekian yang dapat kami selesaikan. Bila ada pertanyaan. Ya, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada pembanding utama kelompok silakan. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Adina Nanda dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Abad keberapakah munculnya keberadaan Sriwijaya? Abad keberapakah munculnya kerajaan Sriwijaya? Baik ya, untuk kelompok 3 ada pertanyaan dari si Julian. Nah ya, abad keberapakah munculnya kerajaan Sriwijaya? Ya, terus selanjutnya ada lagi? Terima kasih untuk Bapak yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya
Saya Yuri, saya dari kelompok 4 ingin menanyakan di manakah pusat kerajaan Sriwijaya? Di manakah pusat kerajaan Sriwijaya? Ada dua ya. Di manakah pusat kerajaan Sriwijaya? Satu lagi, pas. Silakan langsung dijawab oleh kelompok 3. Kelompok 3. Terima kasih untuk kepada komisi pada itu dijawabnya kelompok 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sebetulnya kerajaan Sriwijaya adalah menurut berbagai sumber sejarah pada sekitar abad ke-7. Bagaimana kelompok 4? Abad ke-7. Ulangi. Munculnya kerajaan Sriwijaya yaitu menurut berbagai sumber sejarah pada sekitar abad ke-7. Apa jawabannya? Yang kedua. Kedua, pusat kerajaan Sriwijaya adalah belum ditemukan secara pasti di mana persisnya letak istana kerajaan Sriwijaya. Sebagian ahli sejarah mengatakan pusat kerajaan Sriwijaya di Palembang. Apakah jawabannya bisa diterima? Kalau bisa diterima, ya itu tadi kerajaan Sriwijaya ya. Pusatnya di mana? Di Palembang. Jadi gereja kehidupan sosial, ekonomi sosial, budaya, agama daripada masyarakat pada masa kerajaan Sriwijaya ini pasti ada pengaruhnya ya. Di Sriwijaya itu kan mengalami masa kejayaan itu pada masa pemerintahan Bala Putra. Siapa namanya? Baladewa. Itu yang mampu meluaskan wilayahnya sampai dengan 90 wilayah. Maka dan Palestina. Jadi letak geografis Sriwijaya itu sangat ideal sebagai pusat perdagangan internasional. Masyarakat Sriwijaya bersifat terbuka, berjemur. Demikian juga menjadi pusat pendidikan dan normatika pada abad ke-9 Masehi. Ya, itu kerajaan Sriwijaya. Baik, itu kelompok 3. Ada lagi masukan kelompok 3? Tidak ada, mungkin itu aja lah. Kelompok 3 silakan ditutup. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada jawaban yang kurang memuaskan dan kata-kata yang salah, kami berminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut. Karena waktu kita singkat, kita lanjutkan ke kelompok lebih cepat, lebih baik ya, kelompok 4. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Kerajaan Mataram kuno. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Randa. Dan saya Yuri. Dan saya Mas Dalina Harahap. Di sini kami akan menjelaskan tentang nama Raja-Raja Mataram yang dijelaskan oleh teman kami Yuri. Nama-nama raja adalah Raja Sanjaya, Raja Rakai, Raja Panangkaran, Raja Samaratungga, dan Raja Rakai Picatan. Dan apa saja bentuk keberadaan kerajaan? Yang pertama,
kehidupan sosial politik yang akan dijelaskan teman saya, Lina. Kehidupan sosial politik Kerajaan Mataram. 1. Raja sebagai pemegang kuasa tertinggi. Yang kedua, ada 2 dinasti yang memerintah secara bergantian. Yang ketiga, sistem pajak sebagai sumber pendapatan kerajaan. Kehidupan agama dan kebudayaan serta ekonomi. Masyarakat Kerajaan Mataram kuno terdiri atas agama Hindu dan agama Buddha, namun mereka tetap hidup rukun dan saling bertoleransi. Masyarakat kuno dalam bidang ekonomi memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, perdagangan, perizinan, dan kesenian. Baik, sekian presentasi dari kami kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Semangat ya. Kok makin apa Bapak lihat? Makin sudah lama ya? Iya Pak. Baik, kelompok 4 itulah sajian dari kelompok 4 yang membahas tadi tentang pengaruh kerajaan Mataram kuno. Bagi pembanding utama kelompok 5 silakan ada masukan atau pertanyaan untuk kelompok 4. Pas. Oh, ada. Silakan. Perkenalkan, saya Putri Nur Aprilia Dasud dari kelompok 4. Kelompok 5. Saya ingin bertanya. Sebutkan apa saja bukti yang menunjukkan sejarah kerajaan Mataram kuno. Sebutkan apa saja bukti Yang menunjukkan sejarah kerajaan Mataram kuno. ya, itu yang pertama. Ada lagi, yang kedua. Tuliskan beberapa pemerintahan di kerajaan Mataram kuno. Ada lagi? Ada lagi? Sudah. Itulah semua ya dari kelompok. Iya. Baik. Dari kelompok 1 ada? Nah, kelompok 2? Pas, Pak. Nah, kelompok 3? Ada. Dari Bapak nanti ya. Dari Bapak duluan. Kerajaan Mataram kuno nih. Daerah provinsi mana itu? Di Sumatera atau di Jawa? Jawa mana? Jawa Tengah. Jawa? Jawa Tengah. Ya, nah, itu dari Bapak. Nah, ada yang pendalaman. Silakan dijawab kelompok 4, 2 pertanyaan dari kelompok 5. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 5. Di sini teman saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Terima kasih ya. Atas kesempatan yang diberikan. Diberikan Bapak supaya saya. Ya, baik. Kelompok 5. Berban Mataram, prasasti Cangkal. Berangkat tahun 732 Masehi yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini berisi tentang asal-usul dinasti Sanjaya dan pembangunan sebuah lingga di Bukit Sri Rangga. Yang kedua, prasasti Kalasan. Berangkat tahun 778 Masehi, berhuruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Yang ketiga, prasasti Sura. Berangkat tahun 782 Masehi, ditemukan di daerah Prambanan. Isinya tentang pembuatan arca Manjusri yang terletak di sebelah utara Prambanan. Yang keempat, prasasti Kedung dan prasasti Baliho. Berangkat tahun 907 Masehi, isinya tentang silsilah raja-raja keturunan Sanjaya. Bagaimana kelompok 5? Pas. Pas, Pak. Ya. Baik. Kalau pertanyaan selanjutnya, yang kedua. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari kelompok 5.
Pemerintah Sanjaya, Pemerintah Rangkai Panangkaratan, Perpecahan Dinasti Sailendra. Masa kebesaran Mataram, keruntuhan Mataram. Terima kasih. Apakah jawabannya bisa diterima? Terima ya. Ya Pak. Baik, itu dari kelompok sajian kelompok 4. Coba, ada lagi masukan ke kelompok 4? Nah, ada kelompok 4, silakan untuk kembali ke tempat. Sekian dari kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba di siapa? Kerajaan Mataram kuno. Coba dibalikin. Mataram kuno itu terdapat 2 dinasti yang berkuasa pada Mataram kuno ya. Yang pertama yang terletak di pedalaman Jawa Tengah pada sekitar abad ke-8, yaitu dinasti Sanjaya yang berpusat di utara dan dinasti Sailendra di Selatan. Terus bagaimana kehidupan ekonominya? Itu tadi yang dijawab ya, dibahas ya. Karena dia terletak di pedalaman, masyarakat Mataram kuno itu bekerja di sektor agraris yang didukung oleh peternak. Nah, terus kerajinan dan perdagangan. Perdagangan dilakukan di pasar menurut perhitungan hari pasaran Jawa. Kliwon, Lewi, Pahing, Pon, dan ya. Terus kehidupan sosial bagaimana? Mataram kuno itu terbuka dengan dunia luar, memiliki perdagangan luar negeri yang ramah. Terus para saudara asing dari Cina juga banyak yang bermukim dengan membayar. Kehidupan budayanya bagaimana? Itu pada umumnya beragama Hindu dengan peninggalan berupa candi Prambanan. Dinasti Sailendra yang beragama Buddha, Mahayana dengan peninggalan candi Borobudur. Pernah dengar Borobudur? Indah. Candi Prambanan Enggak. dalam mimpi. Banyak sekali kita belum pernah ya, ke museum pun belum pernah. Nanti jalan-jalan dulu ke museum, ke Candi Prambanan, ke Candi Borobudur. Ongkos tanggung masih. Kalau mau main nanti. Baik, itu saya kilas tentang Mataram kuno. Dan yang terakhir yaitu kelompok 5. Mari sama-sama kita dengarkan sajian dari kelompok 5 tentang kerajaan ini, kerajaan apa ini? Majapahit. Nah, kelompok 5. Ini kerajaan besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kerajaan Majapahit. Adapun nama raja-raja kerajaan Majapahit akan dibacakan oleh teman saya. Nama raja-raja: Kertajasa Jayawardana, Jayanagara, Tibukana Wijaya Tunggadewi, Hayam Wuruk, Wikramawardana, Suhita, Raja Sawardana, Girisha Wardana, Suraprabawa, Kertabumi, Girindra Wardana. Dan adapun apa saja bukti keberadaan kerajaan dan akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, Kitab Negara Kertagama. Yang kedua, Candi Bajang Batu. Yang ketiga, Prasasti Perapan.
Dan adapun kehidupan sosial politik akan dibacakan teman saya. Dalam kehidupan sosial politik kerajaan Majapahit, raja atau ratu yang memerintah memiliki kekuasaan tertinggi dalam memerintah. Namun, raja tidak dapat memerintah sendiri. Ia dibantu oleh beberapa petinggi kerajaan seperti Patih, Mahapatih, dan Senapati. Dan ada juga kehidupan agama dan kebudayaan serta ekonomi. Akan dibacakan teman saya Putri. Kehidupan agama pada zaman Kerajaan Majapahit adalah Hindu-Buddha. Meski dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha, Majapahit hanya menganggap dua agama resmi, yaitu Siwa dan Buddha. Kehidupan ekonomi pada zaman Kerajaan Majapahit ditopang oleh sektor pertanian dan perdagangan. Dengan demikian, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan agraris dan maritim. Kerajaan Majapahit sangat memperhatikan bidang kebudayaan, terutama bidang sastra. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, ada. Kalau satu ya? Iya. Ada. Perkenalkan, nama saya John Kemudian saya ingin bertanya, apakah yang disebut kerajaan Majapahit? Baik. Silakan langsung jawab aja lah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sarima dari kelompok 1. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. Apakah? Ya, pas. Kerajaan Majapahit. Baik. Ada lagi? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yudhistri. Saya ingin bertanya pada kelompok 5 tentang siapakah tokoh pendiri Majapahit? Ya, siapa tokoh pendiri Majapahit? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aida Fatri. Pendiri dari kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Ada Raden. Wijaya. Ada lagi? Tidak ada. Pas ya. Pasar. Ada, mau habis jamnya. Pas. Baik, Bapak rasa mungkin itulah dari kelompok 5 ya. Udah susah payah menyelesaikannya ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Demikianlah hasil diskusi kami. Kurang dari jawabannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah menjadikan hasil diskusi kelompoknya. Masih semangat ya? Kalau semangat, baik. Coba perhatikan ke depan, biar kita simpulkan ya. Jadi tadi yang kita bahas itu adalah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya Pak, ambil sampel ada 5 kerajaan besar ya. Yang pertama Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Wijaya, Kerajaan Mataram. Nah, ini tadi sudah sama-sama kita bahas yaitu tentang bagaimana di kerajaan Majapahit itu rajanya siapa, apa saja bukti peninggalannya, bagaimana kehidupan sosial politiknya, kehidupan budayanya. Nah, sudah sama-sama kita bahas ya. Jadi mudah-mudahan bisa sama-sama kita pahami. Baik, sedikit lagi Bapak simpulkan. Yang pertama tadi kerajaan apa? Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu, kalau kehidupan politiknya itu berdasarkan Yupa, itu diketahui Kutai mencapai puncak kembali pada masa Mula Warman. Ekonominya masyarakat Kutai itu bermata pencarian petani. Kehidupan sosialnya sudah diatur dalam struktur kasta. Terus kehidupan budayanya itu hubungan antara pemuka agama berlangsung erat. Nah, ini kan ada pemberian 20.000 ekor sapi oleh Muhammad kepada para pemuka. Terus jelas tentang kerajaan. Terus tadi yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara. Kehidupan politiknya apa? Berdasarkan prasasti Siarukan. Diketahui bahwa
Purnawarman dikenal sebagai raja yang gagah berani dan digambarkan sebagai dewa Wisnu. Terus kehidupan ekonominya itu berdasarkan prasasti Tugu tentang penggalian sungai Brumati dan Candrabana. Nah, terus kehidupan sosialnya sudah diatur dengan berbagai kegiatan sistem khas. Terus kehidupan budaya agamanya berdasarkan berita Cina masyarakat pakai adalah bahasa Kunlun yang merupakan campuran bahasa lokal dengan Sanskerta dan kerajaan Sriwijaya tadi. Gimana kehidupan politiknya? Itu mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Raja Bala Putra Dewa. Ekonominya bagaimana? Sriwijaya dia dengan pusat perdagangan internasional. Terus kehidupan sosialnya bersifat terbuka dan majemuk. Dan budayanya dia merupakan pusat pendidikan dan pemuda pada abad ke-19 Masehi. Terus ada kerajaan Mataram kuno tadi. Mataram kuno ini ada dinasti Sriwijaya dan Sailendra. Terus terdapat dua dinasti besar ini yang berkuasa. Itu sekitar abad ke-8 Masehi. Terus ekonominya karena salah ulama masyarakat Mataram kuno bekerja di sektor agraris. Terus Mataram kuno terbuka dengan dunia luar dan kehidupan budayanya yaitu beragam Hindu dengan penjara berupa Candi Prambanan, dinasti Sailendra, Candi Borobudur. Candi Borobudur ya. Dan yang terakhir ada kerajaan Majapahit. Didirikan oleh Raden Wijaya. Kehidupan ekonominya itu memiliki tanah subur dan menghasilkan padi, lada dan panen yang lainnya. Terus sosialnya bagaimana? Kehidupan sosial ini cukup rumit karena memiliki wilayah kekuasaan yang sangat besar. Adat sebenarnya biasanya dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan. Terus yang terakhir, bagaimana kehidupan budayanya? Ya paling dominan dapat saling bertoleransi bahkan menunjukkan apa rasa mungkin itu tentang 5 kerajaan besar yang kita bahas hari ini, yang kita bahas tadi dari segi politiknya, ekonomi, sosial, bahkan sampai kepada nama-nama lainnya. Mungkin sampai sini kesimpulan yang Bapak ambil itu ada pertanyaan dari Anda sekalian? Ada? Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak rasa mungkin untuk materi kita tentang pengaruh hidup kita di Indonesia, termasuk kita membahas dari kerajaan-kerajaannya, Bapak rasa cukup di sini. Kalau ada pertanyaan, tapi untuk melihat bagaimana Bapak melihat keberhasilan Anda dalam materi kita hari ini, Bapak buat evaluasi hari ini akan Bapak berikan kepada Anda sekalian untuk dijawab. Dan KPD-nya dikumpul semua ke depan. Kembali ke tempat duduk biar menit ya. Langsung aja disilang ya. Dibuat namanya ya. Saya akan jawab, berikan waktu sekitar kurang lebih 5 menit ya. Kita 5 menit ya. Kalau soal yang ini kan tidak ya.
Kalau sudah siap, diantarkan. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah dikumpulkan semua. Oke. Baiklah Anda semua, nanti ini untuk evaluasinya akan bawa periksa di rumah dan minggu depan akan bawa sampaikan hasilnya kepada Anda sekalian ya. Baik, untuk materi kita hari ini Bapak rasa sampai di sini aja dan mudah-mudahan yang kita pelajari